Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi ke channel Cerita Lia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai analisis sentimen aplikasi Gojek di Play Store menggunakan Python dengan algoritma Random Forest, SVM, dan Naive Bayes. Sebagai pendahuluannya, review merupakan hal yang penting dalam keberlangsungan bisnis suatu perusahaan. Pelanggan yang tidak puas dapat mempengaruhi opini dari calon pelanggan lain dan dapat mengakibatkan kerugian yang cukup serius bagi perusahaan. Analisis sentimen mengacu pada studi analisis teks, pemrosesan bahasa alami, linguistik, komputasional untuk mengidentifikasi, mengekstrak, dan mempelajari informasi subjektif dari data tekstual secara ilmiah. Sentimen atau opini adalah sikap pelanggan yang berasal dari ulasan, tanggapan survei, media sosial online, media kesehatan, dan lain sebagainya. Arti umum dari analisis sentimen adalah untuk menentukan apakah nada emosional seseorang sehubungan dengan topik tertentu atau polaritas kontekstual terhadap peristiwa, diskusi, forum, interaksi, atau dokumen tertentu bernilai positif, netral, atau negatif. Nah, mengapa analisis sentimen itu dibutuhkan? Analisis sentimen disebut juga opinion meaning atau penambangan opini yang merupakan salah satu alat penting untuk membantu suatu perusahaan dalam meningkatkan layanan dan kualitas produk mereka. Analisis sentimen ini termasuk dalam kategori alat kecerdasan bisnis. Berikutnya, data. Dalam artikel ini, untuk data yang digunakan adalah review aplikasi Gojek di Play Store. Pengumpulan data menggunakan teknik scraping dengan library Python Google Play Scraper. Data yang diambil sejumlah 10.000 review dengan sorting most relevant. Pada Python, kita perlu melakukan instalasi library Google Play Scraper. Ini untuk script instalasi Google Play Scraper. Selanjutnya, ini yang digunakan untuk scraping data. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, lokasinya khusus Indonesia, sortingnya most relevant, dan data yang digunakan sebanyak 10.000 data. Selanjutnya, prosesnya adalah text preprocessing. Text preprocessing merupakan tahapan awal dalam metode NLP untuk dokumen yang berupa teks. Text processing mempersiapkan teks yang tidak terstruktur menjadi data yang siap untuk diolah. Pertama, kita import dulu, import string dan import NLTK. Selanjutnya, membuat data frame. Dari data yang sudah kita scrap, kita ambil kolom review, kemudian kita masukkan ke dalam data frame scraped data 1 dengan 3 kolom, yaitu kolom konten, kolom score, dan kolom add. Kolom konten memuat review pengguna. Kolom score adalah rating yang diberikan oleh pengguna dengan skala 1-5. Dan kolom add berisi tanggal dan waktu review dengan format date time. Setelah itu, data kita sorting berdasarkan tanggal review, kemudian disimpan dalam data frame sorted data. Selanjutnya, kita tampilkan 5 data teratas dari data frame sorted data, seperti pada gambar berikut ini. Ini untuk scriptnya. Hasilnya adalah menampilkan 5 data teratas yang sering muncul. Selanjutnya, menambahkan kolom year, month, dan day dari kolom add. Untuk keperluan visualisasi dan grouping, kolom add kita pecah menjadi 3, yaitu ada year, month, dan day. Kemudian kita tambahkan ke dalam data frame. Ini untuk menambahkan year, month, dan day ke dalam sorted data. Hasilnya ada di sebelah sini. Ini ada add, year, month, day.
Selanjutnya, kita harus menghapus kolom add karena kolom tersebut tidak diperlukan. Kita harus membuat data frame baru, yaitu data frame DF. Kita panggil data frame-nya yang berisi konten, score, year, month, day. Jadi, kolom add-nya sudah hilang ya. Langkah selanjutnya, menghitung rekapitulasi skor. Nah, dari 10.000 data, kita lakukan rekapitulasi berdasarkan skor. Berdasarkan hasil yang terlihat, skor yang paling rendah menempati di posisi nomor 4, yaitu 767. Dan skor tertinggi sejumlah 4.127. Ini ya, ini tertinggi 4.127 dan terendahnya 767. Selanjutnya adalah visualisasi review berdasarkan skor. Untuk visualisasi skor ini kita menggunakan plot group by, kolom skor dengan tipe plot adalah bar. Dengan visualisasi bar plot seperti ini akan memudahkan kita melihat skor tertinggi dan skor terendah. Nah, seperti terlihat dalam visualisasi distribusi skor ini, ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana angka 1 adalah skor amat sangat tidak puas, angka 2 tidak puas, angka 3 netral, angka 4 puas, dan angka 5 sangat puas. Pada angka 1, yang artinya sangat tidak puas menduduki nilai tertinggi, kemudian dilanjutkan angka 5 dengan sangat puas, lalu ada angka 2 dengan tidak puas, selanjutnya angka 3 dengan netral, dan angka 4 dengan puas. Selanjutnya kita masuk ke kolom sentimen. Nah, menambahkan kolom sentimen dengan kriteria skor 1-2 yang artinya negatif dengan kode -1, skor 3 adalah netral, kodenya adalah angka 0, dan skor 4-5 adalah positif dengan kode 1. Kolom sentimen kemudian kita tambahkan ke dalam data frame DF. Nah, ini kita menambahkan data frame DF. Hasilnya adalah seperti ini. Ada kolom sentimen yang isinya -1, 1, dan 0. Selanjutnya ada distribusi sentimen. Kita akan memvisualisasikan distribusi sentimen menggunakan SNS plot. Terlihat pada gambar 7 di bawah ini, sentimen negatif mendominasi atau menempati posisi tertinggi, dilanjutkan dengan sentimen positif dan sentimen netral. Skripnya seperti ini, kita membuat variabel df-new yang berasal dari year, month, dan sentimen. Kemudian kita group by berdasarkan sentimen, dan selanjutnya kita membuat bar plotnya. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya visualisasi sentimen dalam bentuk pie chart. Skripnya ada di sini. Di sini dapat kita lihat untuk sentimen negatif ada di 53,3%, sentimen positif ada di 36,1%, dan netralnya ada di 10,6%. Kemudian, distribusi sentimen per tahun. Nah, di sini kita bisa lihat di tahun 2002 ini mengalami kelonjakan review dari pengguna Gojek. Dapat dilihat di tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 yang mereview belum terlalu banyak.
Nah, kita mengalami lonjakan itu di tahun 2002. Sentimen negatifnya itu tinggi sekali, lalu kemudian ada sentimen positif, dan kemudian ini netralnya. Berdasarkan angkanya dapat kita lihat, ini untuk skripnya. Di tahun 2018, sentimen negatifnya ada 35, netralnya ada 19, positifnya ada di 29 review. Kemudian 2019, sentimen negatifnya ada 125 review, sentimen netralnya ada 41 review, dan sentimen positifnya ada 78 review. Nah, di sini seperti tadi yang saya katakan, ada kelonjakan di tahun 2022, sentimen negatif naik ke 4.762 review, sentimen netralnya ada 920 review, dan sentimen positifnya ada 3.364 review. Selanjutnya kita masuk ke text pre-processing. Text pre-processing adalah suatu proses untuk mengolah data dengan tujuan melakukan seleksi teks agar menjadi lebih terstruktur. Rangkaian tahapan yang perlu dilakukan adalah scaffolding, tokenizing, filtering, dan stemming. Sebenarnya ini tidak ada aturan yang pasti mengenai urutannya dan jenis rangkaian pre-processingnya. Hal ini kita bisa menyesuaikan dengan kondisi data-data yang kita punya dan output apa yang kita butuhkan. Nah, pada analisis sentimen ini, rangkaian text processing yang harus kita lakukan adalah pertama menghapus URL, kemudian merubah teks jadi lowercase, menghapus mention, menghapus hashtag, menghapus next karakter, menghapus tanda baca, menghapus extra white space, dilanjutkan proses tokenizing. Untuk skripnya seperti ini. Hasilnya akan disimpan dalam data frame DF. Kita lihat 3 data teratasnya ini yang sering muncul. Ini yang tadi ya, menambahkan konten token. Kolom baru namanya konten token. Nah, kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu filtering atau stop word removal. Filtering adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil token dengan menggunakan algoritma stop list, yaitu membuang kata-kata yang kurang penting atau word list, menyimpan kata-kata yang penting. Stop word adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah yang besar dan dianggap tidak memiliki makna. Nah, contoh-contoh dari stop word dalam bahasa Indonesia itu adalah yang, dan, di, dari, dan masih banyak lagi. Makna dibalik penggunaan stop word yaitu menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks. Nah, kita dapat fokus pada kata-kata penting sebagai gantinya. Contoh penggunaan filtering dapat kita temukan pada konteks mesin pencarian. Jika permintaan pencarian adalah apa itu pengertian manajemen, tentunya Anda ingin sistem pencarian fokus pada memunculkan dokumen dengan topik tentang pengertian manajemen di atas dokumen dengan topik apa itu. Hal ini dapat dilakukan dengan mencegah kata dari daftar stop word dianalisa. Nah, ini untuk skripnya. Pertama kita import NLTK. Kemudian download stop word, kemudian kita filter khusus dengan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita simpan konten token tersebut dengan fungsi lambda. Nah, selanjutnya kita tampilkan 3 data teratas. Selanjutnya ada stemming sastrawi.
Pada artikel ini kita menggunakan library untuk stemming sastrawi. Jadi sastrawi sendiri itu adalah sebuah library Python yang sederhana yang memungkinkan Anda untuk mereduksi kata-kata infleksi dalam bahasa Indonesia ke dalam bentuk dasar atau stem. Ini adalah port Python dari project sastrawi asli yang ditulis dalam PHP. Kredit diberikan kepada penulis asli dan kontributor sastrawi PHP. Nah, stemming adalah teknik pemrosesan bahasa alami yang menurunkan infleksi kata ke bentuk akarnya, sehingga membantu dalam pra-pemrosesan teks, kata, dan dokumen untuk menormalisasi teks. Ini skripnya. Pertama kita perlu menginstal sastrawi, kemudian kita import package-nya, kita buat stemmernya, dan kita lakukan proses stemming dengan fungsi lambda. Hasilnya seperti gambar 13 di bawah ini, terdapat tambahan kolom stemmed. Berikutnya adalah menghapus token yang kurang dari 4 karakter. Kata yang terdiri dari 3 huruf atau kurang pada data ini banyak yang tidak memiliki makna. Contoh-contoh katanya itu ada seperti iya, GK, DL, DLL, atau kata-kata yang sering disingkat, sehingga perlu dihilangkan. Nanti hasilnya akan disimpan dalam kolom text string. Ini ada di sini. Menambahkan kolom text string-nya. Ini menggunakan untuk menghapus kata yang kurang dari 4 karakter, kita bisa menggunakan fungsi lambda juga. Ini. Nah, selanjutnya kita merubah tipe kolom text string dari objek menjadi string. Kolom text string akan kita analisis sehingga perlu diubah menjadi string. Ini adalah skripnya untuk merubah dari objek menjadi string. Dan ini hasilnya. Berikutnya ada word cloud. Word cloud digunakan untuk memunculkan citraan visual dari sebuah teks tertulis, kemudian dapat dijadikan sebagai sebuah alat bantu dalam melakukan analisis teks. Kata-kata yang ada nanti digambarkan ke dalam suatu visualisasi di mana besar kecilnya huruf akan bergantung pada frekuensi munculnya kata tersebut di dalam teks. Nah, singkatnya adalah kata terbesar adalah kata yang paling sering muncul di dalam suatu data. Pertama, kita harus menginstal word cloud. Berikutnya, word cloud sentimen positif, atau melakukan filter yang hanya sentimen positif. Setelah melakukan filter konten hanya yang sentimen positif, berikutnya adalah menggabungkan semua variabel all word length untuk kemudian dilakukan visualisasi word cloud sentimen positif. Nah, di sini adalah skripnya. Kita akan menggabungkan semua kata text string ke dalam all word length-nya. Kemudian kita akan memvisualisasikan word cloud-nya. Ini skripnya dan ini hasilnya. Kata-kata yang terlihat besar ini menggambarkan kata ini sering banget muncul, dan kata-kata yang kecil adalah kata-kata yang tidak sering muncul. Berikutnya sama word cloud sentimen negatif. Hasilnya sebagai berikut, seperti di gambar ini. Dari yang kata-kata besar itu adalah yang sering muncul, dan yang kecil-kecil seperti ini yang jarang muncul. Kemudian dilanjutkan word cloud sentimen netral.
Hasilnya word cloud sentiment netral seperti ini, dapat dilihat. Selanjutnya saya lanjutkan aja, langsung masuk ke sentimen analis menggunakan random forest, SVM, dan naive bayes. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah mengimport library yang dibutuhkan. Ini library-nya cukup banyak yang dibutuhkan, bisa dilihat di script ini. Saya lanjutkan saja. Selanjutnya kita harus menerapkan TF dan IDF. Term frekuensi inverse dokumen frekuensi adalah text vectorizer yang mengubah teks menjadi vektor yang dapat digunakan. Ini menggabungkan dua konsep, yaitu term frekuensi atau TF dan dokumen frekuensi atau DF. Frekuensi istilah adalah jumlah kemunculan istilah tertentu dalam sebuah dokumen. Frekuensi istilah menunjukkan seberapa penting istilah tertentu dalam sebuah dokumen. Frekuensi istilah mewakili setiap teks dari data sebagai matriks yang barisnya adalah jumlah dokumen dan kolomnya adalah jumlah istilah yang berbeda di seluruh dokumen. Frekuensi dokumen adalah sebuah dokumen yang mengandung istilah tertentu. Frekuensi dokumen menunjukkan seberapa umum istilah tersebut muncul. Ini untuk skripnya. Selanjutnya adalah ada handling imbalance. Dalam machine learning, data dan data science sering kita jumlah istilah yang disebut distribusi data tidak seimbang. Nah, ini umumnya akan terjadi ketika pengamat di salah satu kelas jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari kelas lainnya. Dikarenakan algoritma machine learning itu cenderung meningkatkan akurasi dengan mengurangi kesalahan, maka mereka tidak mempertimbangkan distribusi kelas. Masalah ini biasanya lazim dalam contoh-contoh seperti deteksi penipuan, deteksi anomali, pengenalan wajah, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Teknik dari machine learning standar seperti decision tree dan logistic regression memiliki bias terhadap kelas mayoritas yang cenderung mengabaikan kelas minoritas. Mereka cenderung hanya memprediksi kelas mayoritas, oleh karena itu memiliki kesalahan klasifikasi yang besar dalam kelas minoritas dibandingkan dengan kelas mayoritas. Pengertian yang lebih teknisnya itu, jika kita memiliki distribusi data yang tidak seimbang dalam kumpulan data, maka model kita menjadi lebih rentan terhadap kasus ketika kelas minoritas memiliki ingatan yang dapat diabaikan atau sangat rendah. Ini skripnya, kita menggunakan smooth. Berikutnya, tahapan dalam sentimen analisis. Dalam sentimen analisis, tahapannya adalah kita harus men-split data menjadi data trend dan data test, melakukan pemodelan, melakukan prediksi, dan terakhir adalah menguji akurasi. Splitting atau memisahkan data akan diuji dengan kombinasi sebagai berikut. Ini data trendnya, ini data testnya. Kita akan menguji 9 angka di sini, data trend 90% dan data test 10%, kemudian dilanjut data trend 80% dan data test 20%. Selanjutnya kita lanjutkan di data trend 70%, data testnya 30%, dan berlanjut lagi ke seterusnya ada di data trend 10% dan data test 90%. Split data menjadi data trend sebesar 90%, data testnya sebanyak 10%. Ini sentimen analisnya menggunakan random forest. Hasilnya, ini untuk skripnya. Hasil dari data trend 90% data test dan data testnya 10% adalah 88,28%. Untuk selanjutnya, sentimen analis menggunakan SVM atau support vector machine.
Ini skripnya bisa dilihat di sini. Dari data tren 90% dan data tes 10% dihasilkan 87,03%. Nah, kemudian sentimen analis menggunakan naive Bayes. Di sini tingkat akurasinya data tren 90%, data tes 10% adalah 74,49%. Nah, proses di atas itu bisa kita ulang dengan kombinasi data tren dan data tes yang berbeda sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Ini kita sudah mencoba mengulangnya dan hasilnya bisa kita lihat di sini. Nah, untuk selanjutnya visualisasi akurasi sentimen analis. Sebelum kita lakukan visualisasi, hasil uji di atas perlu dimasukkan ke dalam data frame seperti di bawah ini. Kita buat data frame-nya, kemudian kita print data frame-nya. Dan ini bisa kita lihat hasilnya. Kemudian setelah data frame terbentuk, kita bisa lakukan visualisasi menggunakan plotline dan plotbar. Ini untuk skrip plotline-nya. Ini hasilnya. Kemudian kita lakukan plot. Kita akan melakukan plot. Nah, dalam bentuk yang berbeda. Jadi di sini akan lebih memudahkan kita membaca hasil dari sentimen analisis untuk ketiga algoritma yang kita gunakan. Saya lanjutkan lagi untuk kesimpulannya dari visualisasi line plot di atas dan bar plot di atas. Sentimen analisis dapat disimpulkan algoritma naive Bayes memiliki performa terendah dibandingkan dengan algoritma SVM dan algoritma random forest. Sedangkan algoritma SVM untuk data tren 10-70% memiliki performa akurasi tertinggi dibandingkan dengan algoritma random forest dan naive Bayes. Yang terakhir, algoritma random forest dengan data tren 80-90% memiliki performa akurasi tertinggi dibandingkan dengan algoritma SVM dan naive Bayes. Kemudian untuk skripnya ini sudah saya unggah di GitHub, jadi bisa Anda download dan dicoba sendiri. Saya berharap bisa dikembangkan untuk menjadi jauh lebih baik. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata dan banyak penjelasan yang kurang. Nanti akan saya perbaiki di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.